Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan dan sukacita di dalam segala aktivitas yang saudara-saudari kami lakukan. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses, baik apapun yang saudara makan, obat dan juga makanan. Kiranya Tuhan senantiasa semakin memulihkan keadaan saudara, dan juga boleh kembali melakukan aktivitas seperti mana yang sudah saudara-saudari kami lakukan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana alam yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, demikian juga dengan Tapanuli Utara. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan saudara kami semuanya untuk melalui ini semua, dan kiranya diberikan kemampuan, kekuatan, dan juga kesehatan, dan kiranya Tuhan senantiasa memulihkan keadaan saudara supaya saudara juga menerima sukacita yang daripada Tuhan untuk hari-hari ke depan. Teruslah berpengharapan dan yakin dan percayalah Tuhan yang memulihkan keadaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita tertulis di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa melihat bagaimana satu sikap kepedulian yang boleh ditunjukkan oleh Yesus kepada kerumunan orang banyak yang senantiasa mengikuti Yesus dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam hal ini Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kita melihat sebuah sikap kepedulian terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus dalam hal ini tidak hanya melihat kerumunan sebagai proyek daripada penginjilan atau sebuah angka di dalam apa yang boleh Yesus lakukan dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebagai sebuah individu, Yesus juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak itu, yaitu sebuah kelelahan, lapar, dan juga kehausan yang bisa mereka rasakan. Sehingga Yesus bisa merasakan akan apa yang akan mereka rasakan. Maka Yesus mengatakan, nanti mereka pingsan di jalan. Artinya apa? Dalam hal ini, Yesus juga bisa merasakan apa yang akan mereka rasakan ketika mereka tidak mendapatkan yang menjadi kebutuhan secara fisik, baik itu makanan dan juga minuman. Hal inilah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana sikap kepedulian memperhatikan orang lain di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Yesus memiliki sikap belas kasihan, dan itu sesungguhnya adalah sebuah pengajaran kepada kehidupan kita. Bagaimana kita juga memiliki sebuah sikap belas kasihan yang harus menyerupai seperti yang Yesus lakukan dalam nats ini, yaitu belas kasihan Kristus, yang tentunya ketika dia bisa melihat apa yang menjadi sebuah kebutuhan kepada orang banyak itu, hal yang menjadi sebuah tindakan yang tentunya sikap yang mendalam dan menyeluruh
yang boleh Yesus lakukan di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Dia mengatakan tadi, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Rasa kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh umat atau kerumunan orang banyak itu. Sehingga Yesus juga memberikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah kehidupan orang banyak yang mengikuti Yesus itu. Sahabat Saroha, sering kita juga gagal di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya menunjukkan sikap seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ini. Karena kita terkadang hanya melihat apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita, tanpa harus memiliki sebuah kepedulian, sebuah sikap yang mau melihat apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hari ini kita diajak dan diajarkan melalui satu sikap yang tentunya adalah sebuah sikap yang mendasar dari kehidupan orang percaya. Yesus tidak melihat orang banyak itu hanya sebagai objek dari sebuah penginjilan, tetapi Yesus bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga Yesus mampu untuk memberikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Hal yang mendasar inilah yang diajarkan dalam kehidupan kita, membuka hati, membuka pikiran, dan juga melihat apa yang menjadi kebutuhan orang banyak yang mampu untuk kita berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak tanpa menghiraukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, sesungguhnya kita bisa lakukan. Tetapi hari ini kita diajar bahwa dengan memberikan sebuah sikap kepedulian kepada orang lain, maka kita sudah bisa mengurangi sedikit apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa memperlakukan orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sikap kita untuk melayani, karena kita dipanggil untuk tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga harus memikirkan bagaimana perbuatan kita, perbuatan yang berdampak, baik dalam jangka yang pendek, baik juga dalam jangka yang panjang dari apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kepedulian yang sejati tentu harus melibatkan sebuah sikap, bukan hanya teori, tetapi tindakan nyata, perencanaan, perhatian, agar orang lain kita bantu di tengah-tengah kehidupan kita. Sedikit bantuan tidak mengurangi apa yang bisa kita hasilkan. Sedikit bantuan tidak mengurangi dari apa yang kita dapatkan. Tetapi yakin percayalah, dengan apa yang kita berikan, maka kita akan dapatkan kembali jauh lebih banyak. Maka kita harus memiliki sikap seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada orang banyak itu, bagaimana orang lain bisa merasakan dampak dari perbuatan kita. Bagaimana orang lain bisa merasakan kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana orang lain juga bisa menikmati dari setiap perbuatan kasih yang bisa kita tunjukkan. Hal inilah yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh kasih Yesus kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu sahabat Saroha, mari kita membuka hati untuk melihat keadaan orang lain. Dari hal kecil yang bisa kita bantu, dari hal kecil yang bisa kita lakukan, tentu akan berdampak banyak bagi orang lain yang membutuhkan apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kami. Bagaimana satu sikap yang Yesus lakukan kepada kerumunan orang banyak. Ketika mereka mengikut Yesus, mendengarkan setiap firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, sikap satu kepedulian yang ditunjukkan kepada kerumunan orang banyak adalah sebuah sikap yang penuh dengan kasih, bisa merasakan apa yang menjadi kebutuhan orang yang bisa dia berikan kepada kerumunan orang banyak itu. Maka itulah yang diajarkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, bahwa kami juga mampu untuk melakukan sikap kepedulian kepada orang banyak, kepada orang yang ada di sekitar kami. Karena kami senantiasa mampu melakukan hal yang terkecil tetapi berdampak besar kepada orang lain. Ajar kami untuk memiliki sikap seperti itu, sikap yang mau peduli,
sikap yang mau melayani antara satu dengan yang lain. Bukan hanya memikirkan dari kepentingan kami, tapi kami boleh berdampak melalui perbuatan, melalui pertolongan kami, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu berkati kehidupan kami dimanapun kami boleh berada, dimanapun kami boleh melakukan pekerjaan kami, agar kiranya kami senantiasa menghasilkan hal-hal yang baik untuk menjadikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada yang mengalami sakit penyakit hingga hari ini. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati setiap proses yang diberikan oleh para medis, baik obat dan makanan yang boleh mereka makan. Kiranya kasih karunia Tuhan memulihkan mereka untuk hari-hari berikutnya, sehingga keadaan mereka semakin baik dan semakin baik. Kami berdoa juga buat saudara-saudari kami yang sedang menghadapi bencana alam, yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga di Tapanuli Utara. Bapa di surga, Engkau yang memampukan mereka untuk melalui ini semua. Biarkan mereka memiliki sebuah pengharapan yang hidup bahwa Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka, memulihkan keadaan mereka, memperbaiki keadaan mereka, sehingga mereka juga untuk hari-hari selanjutnya bisa bersuka cita di dalam setiap pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya, dan kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.